pujian yang memberkati kami orang kudus-Mu pagi hari ini. Kalau mata kami tertuju kepadamu Tuhan, karena kami sangat merasakan hanya karena kasih karunia Tuhanlah yang membuat kami bersuka cita hari ini. Terlebih kami merenungkan kebaikan Tuhan yang 2000 tahun yang lalu ya Bapa, Engkau telah selamatkan kami sehingga kami telah memperoleh keselamatan kekal di dalam surga selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami pada pagi hari ini rindu diberkati, dikuatkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Bapa Roh Kudus-Mu senantiasa boleh bekerja dalam hidup kami masing-masing, sehingga yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan boleh dikuatkan, diberkati. Terlebih jemaat-Mu orang kudus pada saat ini sungguh diberkati dan dikuatkan. Dan saudara kami yang mengikuti live streaming dan juga Facebook, kami percaya kepada Tuhan berkat kasih karunia Tuhan melimpah kepada mereka, sehingga kami sama-sama saat ini Tuhan, hanya kami boleh menyukuri segala kasih anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan duduk kembali. Sangat luar biasa. Salam. Salam kudus buat kita semua. Haleluya. Karena kemurahan Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Terlebih saudara kita Pak Stephen dan juga saudara kami yang saat ini boleh hadir juga ya. Selamat datang, kami sangat senang atas kehadiran Bapak dan juga dari kesaksiannya. Kami sangat terharu dan bersukacita tentunya di dalam Tuhan. Itu semuanya pekerjaan Tuhan yang sangat dahsyat yang hari ini kita nikmati, baik juga puji-pujian, baik juga dari anak sekolah minggu, luar biasa. Terlebih ibu-ibu yang sangat cantik-cantik dan juga yang begitu sudah luar biasa. Tadi kita dengarkan puji-pujian dan mereka sangat terberkati, dan kita pun juga yang saat ini telah diberkati oleh puji-pujian, semuanya karena kemurahan Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara kasih, kita masuk saat ini Bapak Ibu untuk kebenaran firman Tuhan di dalam surat daripada Rasul kita, Rasul Paulus, yaitu di Roma 8 ayat 26 sampai ayat 30. Roma 8 ayat 26 sampai 30. Oke, baik. Boleh dilihat di depan dan saya juga boleh bacakan. Ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih, firman Tuhan yang sangat luar biasa, yang kita sama-sama dengarkan dan kita boleh belajar, Bapak Ibu saudara kasih. Yang saat ini saya beri judul untuk kita sama-sama belajar. Temanya adalah pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya.
Ya, tema ini sangat kita pelajari dengan baik tentunya sehingga kita bisa terberkati dengan judul ini, dan kita percaya ada maksud tujuan Roh Kudus senantiasa dalam pekerjaan ini sehingga kita sama-sama terberkati dan dikuatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, jika kita membaca dari permulaan pasal 8 ini, Rasul Paulus menegaskan bahwa kita yang telah dimerdekakan oleh Kristus dari kuasa dosa, supaya kita tidak lagi hidup dari kuasa dosa tersebut, supaya kita tidak lagi hidup dalam kedagingan, tetapi kita hidup oleh kuasa Roh Allah yang menjadikan kita dengan janji Allah, di mana Kristus telah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, kita boleh melihat apa saja pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita orang percaya. Sebenarnya sungguh sangat banyak, tapi ada beberapa hal yang saya sampaikan pada pagi hari ini kepada kita, orang kudusnya, dan bahkan yang mengikuti live streaming dan juga Facebook. Ya, kita lihat di satu. Pertama-tama, apa pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita yakin, percaya dulu kepada Yesus Kristus. Itu dulu menjadi dasarnya, supaya pekerjaan Roh Kudus itu benar-benar kita boleh pahami. Jadi yakin dan percaya kepada Yesus Kristus. Ya, seperti kalau kita lihat di Efesus 1 ayat 13, dikatakan demikian firman Tuhan. Di dalam Dia atau Yesus, kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita. Jadi di sini pertama-tama kita adalah ketika kita percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi pertama yakin. Jadi kita kalau melihat gereja-gereja yang saat ini, ya, supaya jangan terpengaruh, ya masih mereka kita lihat ketika saat ini boleh mereka beribadah, masih sering kita dengarkan kita undang Roh Kudus di dalam ibadah kita saat ini. Terlebih di dalam hatimu, buka hatimu supaya Roh Kudus itu, buka hatimu supaya Yesus masuk dalam hatimu. Nah, kalau seperti itu suatu ajakan, berarti kalau kita baca dalam kebenaran ini sudah bertolak belakang. Itu ya, supaya jelas. Jadi ketika nanti ada teman-teman kita mengatakan demikian, langsung kita doakan, atau juga kalau bisa kita sampaikan kebenaran ini di di Efesus 1 ayat 13 ini, supaya dia yakin dulu, ya, yakin dulu bahwa Roh Kudus itu bukan lagi kemana-mana, ya, tetapi ketika kita percaya, ya, Roh Kudus itu dimateraikan di dalam hati kita. Jadi ada Roh Kudus ini, Roh Kudus itu dalam hati kita, itu sudah permanen sudah kasih. Jadi tidak lagi undang-undangnya, jangan sampai diundang lagi, tidak demikian. Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kita sudah kasih. Itu harus kita mengerti sampai selama-lamanya. Itu bedanya kita selalu belajar kebenaran firman Tuhan di gereja ini, supaya kita paham kebenaran itu. Jadi bukan karena ajakan orang pendeta atau juga penginjil, tetapi kita lihat dulu di mana tertulis hal itu, sehingga jelas. Pertama-tama tadi, bagaimana pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya, yaitu ketika kita yakin dan percaya kepada Yesus Kristus.
Itu. Jadi Roh Kudus itu sudah diam di dalam diri kita, seperti di Roma 6 ayat 19. Katakan firman Tuhan seperti ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Artinya kita ini bukan milik kita, tetapi sudah menjadi milik Kristus. Itu. Jadi kita ini sudah milik Kristus, sudah tubuh Kristus kita ini saat ini, ya. Secara rohani kita sudah tubuh Kristus, sudah kita menyatu dengan Kristus, ya. Jadi ketika kita percaya bahwa Roh Kudus sudah ada dalam diri kita, maka ya kita juga orang percaya ya bahwa bait Roh Kudus itu ya adalah tempat tinggal di dalam kita. Saya ulangi lagi, bahwa Roh Kudus itu atau bait Roh Kudus itu adalah di dalam diri kita, di dalam kita semua yang hadir saat ini tentunya. Amin. Amin ya. Jadi puji Tuhan. Nah, siapa orang kudus itu? Siapa orang percaya itu? Ya jelas kita ya sudah tahu bahwa kita ini orang percaya ya. Jadi kalau orang percaya dikatakan ya kita, yaitu yang sudah percaya di dalam kebenaran firman Tuhan, di mana ya ketika kita percaya ya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dikuduskan ya, kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, dan Kristus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menghapus segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya melalui persembahan tubuh Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Itulah yang kita percaya, saudara kasih. Jadi kalau ada orang percaya seperti apa pakai kepercayaannya kan, itu harus kita mengerti di situ dulu, sehingga percaya, banyak orang percaya kepada Yesus tetapi bahwa dosa-dosanya belum yakin diampuni semuanya, masih sebagian, sehingga jelas kita lihat saudara-saudara kita ya selalu mengatakan, selalu minta ampun, selalu minta ampun. Tetapi kita orang kudus tidak seperti itu lagi, karena segala dosa kita telah diampuni Tuhan 2000 tahun yang lalu, dan yang sekarang dan yang akan datang. Tuhan sudah mengampuni segala dosa kita. Ini adalah rahasia yang besar yang banyak orang yang belum tahu. Hanya orang kudusnya Tuhan yang percaya kepada Kristus yang mengerti, memahami ini, saudara kasih. Nah, Bapak saudara kasih. Nah, sekarang kembali kita kepada kebenaran firman Tuhan ini. Nah, kemudian apa pekerjaan Roh Kudus itu di dalam hidup kita? Ya, kita lihat di dalam ayat 26 dan juga di dalam ayat 27 firman Tuhan mengatakan seperti ini. Kita baca sekali lagi supaya kasih ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mengapa saat ini banyak orang Kristen ya kalau disuruh berdoa tidak mau ya, tidak mau, dia belum yakin dia untuk berdoa. Nah, saya kurang pandai, saya kurang pintar, kurang percaya. Nah, itu kan sering kita dengar, dan kurang persiapan. Tetapi kita lihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu ketika kita berdoa, semua keluhan-keluhan kita yang tidak terungkapkan, maka Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu selalu berdoa kepada Bapa kita. Itu luar biasanya. Jadi terus disampaikan itu keluhan-keluhan kita yang tidak terucapkan, sehingga kita dimampukan dalam berdoa itu, bukan karena dengan keinginan kata-kata kita itu, tetapi yang sangat terbesar adalah Roh yang ada di dalam hidup kita ini, yang ada dalam diri kita ini. Dia itulah yang senantiasa, yang selalu berdoa kepada Bapa kita. Itu luar biasanya rahasia disperkasi. Bukan karena kata-kata kita, tapi Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk senantiasa berbicara kepada Bapa kita. Itulah
termasuk pekerjaan Roh Kudus yang sangat dahsyat itu, sehingga saudara kasih ya, di ayat 27 itu dikatakan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, ya, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Luar biasa. Jadi kita orang-orang kudusnya Tuhan saat ini selalu diminta supaya kita terus berdoa. Jangan jemu-jemu, jangan sampai malas berdoa, saudara kasih. Karena ini adalah suatu alat komunikasi kita dengan Tuhan. Kalau pernah ada dengar gitu ya, kalau sedikit berdoa sedikit berkat katanya, kalau banyak berdoa semakin banyak berkat katanya. Tetapi yang dimaksud oleh Tuhan sebenarnya di sini adalah suatu hubungan kita itu dengan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana roh kita itu mengaktifkan roh kita, roh yang ada di dalam kita, sehingga dia bekerja dengan leluasa. Jadi kedagingan-kedagingan dalam hidup kita itu telah dimatikan oleh Kristus, sudah dimatikan oleh Kristus 2000 tahun yang lalu, sehingga kita selalu berjuang ya dalam senantiasa dalam ibadah kita, melatih iman kita ini senantiasa supaya kita itu selalu terus berdoa. Jadi jangan sampai malas berdoa, saudara kasih. Apakah masih malas-malas berdoa di sini, saudara kasih? Saya kira kita semua sudah tidak malas-malas lagi, Pak ya. Kalau bangun pagi-pagi walaupun rasa ngantuk, seperti Pak Dales katakan tadi, sudah nyaris tidak untuk beribadah. Tetapi kalau tadi tidak beribadah, paling mungkin tidur, atau mungkin juga tidak bisa tidur, ya kan? Jadi, tetapi roh yang ada di dalam diri kita, di diri Pak Dales itu, menguatkan, memampukan bisa sampai di sini. Amen. Kalau masih kedagingan yang kuat, pasti ada kata-kata seperti ini. Udahlah, kau nggak usah tidur aja. Satu hari ini kan tadi nggak tidur kau. Jadi tidur supaya sehat. Udahlah, besok aja ibadah. Bisa seperti itu. Jadi oh iya ya, aku juga tidur ini. Bisa tidur dia. Sehingga kalau kita tanya kenapa kau sampai tidur lama? Iya, satu malam saya nggak tidur. Ada sering seperti itu. Sehingga dari pagi, siang, sore terus itu tidur orang. Tetapi kalau sudah namanya bekerja Roh Kudus itu dengan luar biasa, dengan kita melatih, kita dilatih sebenarnya. Kita kedagingan itu kita harus lawan, saudara kasih. Kita harus mau, kita harus respon sebenarnya, saudara kasih. Sehingga kebenaran atau Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yang diam dalam diri kita itu terus bekerja lewat hidup kita. Nah, itu yang sangat perlu sehingga kita bisa memuji Tuhan, bisa kita menyembahnya, dan kita memuliakan Dia, sehingga ketika kita orang kudusnya sudah komit supaya setiap hari kita berdoa di dalam Zoom kita. Amen. Mulai hari Senin sampai hari Sabtu kita diadakan untuk berdoa setiap pagi. Kenapa kita berdoa setiap pagi? Karena roh itu supaya terlatih diri kita itu, sehingga sebelum kita memulai pekerjaan kita terlebih datang kepada Tuhan, kepada kebenaran itu, untuk kita sujud memuji menyembahnya, supaya kita boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Ini yang kita rindukan kepada Tuhan. Walaupun Tuhan itu sudah mengerti apa yang ada dalam hati kita, tetapi kita diberikan kebebasan itu sebenarnya. Tapi yang dilihat oleh Tuhan itu melalui kuasa Roh Kudusnya itu, supaya kita mau datang seperti kehendaknya, supaya kita ya boleh datang kepada kebenaran itu, sehingga kita boleh ikut melakukan ibadah yang kita sepakati, ibadah kita. Walaupun itu mungkin sakit sebenarnya, kalau masih bisa kita harus hadir, karena cukuplah seperti tadi dikatakan oleh ibu-ibu kita tadi, seperti firman Tuhan itu, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, ya, karena disitulah diberikan kekuatan kepada kita. Bagaimana kita bisa rasakan itu? Ya coba kita lihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Jangan ada kemungkinan, bagaimana mungkin ya? Jangan sampai ada demikian. Kadang-kadang kan pikiran-pikiran kita itu ada seperti itu. Tapi kalau namanya sudah dalam roh, dia harus dengar apa kata Roh Kudus itu dalam dirinya, sehingga dia terus dalam kebenaran itu, sudah kasih. Nah, itu sudah kasih.
Sehingga kalau kita melihat bagaimana untuk berdoa, dan kita harus menggantungkan harapan kita kepada Allah, bahwa kita orang percaya telah disediakan masa depan, ya, masa depan yang kekal. Itu pengharapan kita. Apa itu? Kepastian keselamatan kekal di dalam surga. Itu menjadi pengharapan, atau juga yang kita gantungkan harapan kita itu, bahwa kita yang saat ini beribadah harus ada kepastian itu, saudara kasih. Harus ada kepastian itu. Maka kita lihat dulu, kita lihat di Roma 5. Ya, Roma 5 ayat 8 kita baca. Ini sudah sering kita sama-sama dengarkan kebenaran, tapi tidak apa-apa saudara, supaya kita semakin bisa renungkan. Jadi tidak lupa-lupa. Kalau hanya sekali disampaikan, bisa-bisa besok-besok lupa ya. Tapi kalau diulang-ulang, sehingga kita, oh ya udah tahu saya, oh ya. Jadi artinya tahu, maksud kita itu bahwa iman percaya kita itu semakin kita dikuatkan, bukan hanya sekedar tahu, tapi betul-betul iman percaya itu, amin, kira seperti itu. Nah, dikatakan di ayat 8, akan tetapi, Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini dulu ya Pak ya. Ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita dibenarkan oleh darah-Nya. Nah, di sini kata kuncinya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Di mana tadinya bahwa kita adalah sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya, di Roma 3:23 ya. Nah, kemudian upah dosa itu adalah maut. Jadi ini bagian murka itu. Tetapi kita saat ini, ketika kita sudah percaya di dalam Kristus itu, kita sekarang telah dibenarkan, bukan karena kepintaran, bukan karena kebaikan, bukan karena usaha saya, usaha kita, tetapi semata adalah pekerjaan Allah 100% kepada kita. Amen. Tidak ada alasan supaya saya baik, supaya saya masuk surga. Tidak ada itu, supaya kasih. Tidak bisa supaya kasih. Kata firman Tuhan saat ini, bahwa kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru ada perlawanan antara Allah kita dengan kita, ya, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Jadi kita diperdamaikan, ya, kita diperdamaikan Allah melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus, ya. Lebih-lebih kita yang sekarang dikatakan, diulangi lagi, telah diperdamaikan, ya, diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi tidak ada mudah-mudahan, saudara kasih ya. Jadi nggak usah kita mudah-mudahan masuk surga, tidak lagi, saudara kasih. Kalau orang kudus tidak ada hal-hal seperti itu. Pasti kita harus berbicara pasti. Itu rahasia firman Tuhan yang senantiasa terus kita imani dalam hidup kita. Tidak ada kata mudah-mudahan. Supaya apa? Ya itu sudah firman Tuhan mengatakan pasti. Jangan dirubah-rubah, saudara kasih. Jangan ada mudah-mudahan. Kita sudah pasti mau surga. Itu suatu kebahagiaan yang luar biasa. Dan ini semuanya, saudara kasih, adalah karena pekerjaan Roh Kudus yang ada, yang diam di dalam hidup kita, menyatakan itu kepada kita, sehingga kita diberikan iman itu supaya kita senantiasa bahwa respon kita itu benar, kita dibenarkan oleh karena kasih karunia-Nya, dan kita diberikan kepastian masuk surga. Itu semua karena juga pekerjaan daripada Roh Kudus itu kepada kita. Puji Tuhan, luar biasa. Itu adalah bagaimana supaya kita memperoleh keselamatan kekal melalui itulah yang senantiasa terus kita syukuri dalam setiap doa-doa kita, doa pagi, ucapan, ungkapan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan. Bagaimanalah kalau kita lihat, ya saudara kasih, kalau ada seseorang memberikan kepada kita suatu hadiah, ya mungkin katakanlah satu mobil lah umpamanya kan,
Pokoknya mobil Mercedes-Benz contoh. Waduh, mungkin saya tidak bisa terima kasih. Oh itu terus kita berikan itu hasil baik sekali diberikan kepada saya mobil Mercedes. Mungkin ada orang mengatakan, kamu mobil baru ya katanya. Oh iya, ini adalah hadiah dari si An. Terus itu disampaikan, nggak lupa dia itu dari situ. Tetapi ini bukan hanya mobil sudah kasih, tetapi keselamatan kekal. Karena ada dua pilihan ya, yaitu ya hidup kekal di dalam surga dan mati kekal untuk selama-lamanya di dalam neraka. Nah, ini selalu tidak bisa orang-orang membandingkan maunya kepada surga, tetapi dia tidak mengerti bagaimana cara supaya dia masuk kepada surga itu. Tapi sudah jelas tadi dikatakan yang pertama-tama kita yakin dulu dan percaya kepadanya. Nah, puji Tuhan saudara kasih. Baik saudara kasih, kita juga masuk di dalam yang ketiga saudara kasih, bagaimana Roh Kudus itu ya bekerja ya dalam hidup kita orang percaya. Nah, kita lihat yang ketiga adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, yaitu kita baca di Roma 8 ayat 8. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, di sana dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah betul bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, tetapi bukan dikatakan mendatangkan kesusahan atau mendatangkan penderitaan itu. Jadi kita harus paham, menurut saya sekarang menderita melulu ini banyak masalah. Ada masalahmu apa Pak, Ibu? Ya, saya sekarang masalah ekonomi sering itu sudah kasih. Apalagi tahun 2023 nanti nggak tahu lagi keluhan orang. Tapi kita percaya jangan terlalu fokus ke sana, kepada kebenaran ya Pak ya. Amin. Terus kita supaya kita terus seperti tadi katakan, supaya kita itu betul semangat. Kalau dunia selalu mengintimidasi dan bahkan selalu membuat kita susah, tetapi firman Tuhan menyegarkan kita. Seperti katakan tadi, saya susah karena saat ini banyak utang. Bisa jadi karena ya banyak kontrakan belum bayar, banyak utang di sana belum ini, selalu ditagih-tagih, susah. Bagaimana saya berdoa Pak? Pikiran saya udah utang banyak saat ini, masalah saya banyak. Padahal Tuhan katakan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi kok saya masalah-masalah penderitaan, kenapa seperti itu ya? Itu jadi susah jadinya. Bahkan nyaris tidak mau beribadah. Orang Kristen sering begitu Pak Ibu. Kalau umpamanya dia punya masalah, dia nggak datang ibadah. Saya tertanya-tanya kadang dalam diri saya, bagaimana kira-kira ya pengetahuan saudara kita ini. Kita pikir juga, tapi setelah saya renungkan, nah itulah keadaan manusia saat ini. Dia nggak mau datang ibadah. Sepertinya dia itu ya udah ngapain ibadah. Nah, padahal kalau secara kita pikir ya kalau memang dia nggak beribadah, memang apa rupanya seperti itu, ya kan? Ya silakan, tetapi itu bukan kemauan kita loh. Tapi itu kan suatu pilihan dia, saudara kasih kan? Kalau kita paksa dia nggak mau, ya sudah, bagaimana lagi? Nanti kalau masuk neraka dia siapa yang salah? Umpamanya kan? Nanti bisa nyesal, aduh kok saya masalah, ampun, tolong Tuhan aku berdoa. Nggak ada lagi, tidak ada lagi. Gak ada lagi. Apalagi nanti orang kudus sudah terangkat di surga ya. Kok saya nggak terangkat? Pernah saya dengar terangkat, kok saya nggak terangkat ya? Aduh bagaimana ini? Repot lagi. Mau bertobat dia, waduh, udah sulit sudah kasih, sudah sulit. Nah itu, jadi kita simpel-simpel aja Bapak Ibu sudah kasih, nggak usah terlalu panjang-panjang. Tapi di situ, jadi bagaimana supaya kita boleh beribadah ini maksud saya Pak Ibu ya. Jadi jangan terlalu tegang-tegang dulu kita. Jadi kalau ada masalahmu, jangan jadi saya nggak beribadah, kamu aja. Wah, heran kita. Jadi hanya bapaknya yang pergi, kadang-kadang ibunya di rumah. Sebaliknya juga seperti itu. Ini
Maaf ya, kita ini sekarang sharing-sharing ya Bu ya. Inilah kondisi kita orang Kristen itu Pak. Kalau namanya sudah dewasa, sudah Roh Kudus bekerja, tidak begitu. Tadi sudah bilang Pak Dales, apapun itu, mau nggak tidur saya pergi. Mau apapun yang terjadi dalam nama Yesus. Orang kalau udah masuk, kalau kita udah mati, udah pasti masuk surga kok. Kira-kira seperti itu. Jadi kita tidak takut bahaya. Tapi Tuhan sudah pasti, saya sangat yakin dengan kasih karunia-Nya. Kalau kita ada niat kita untuk memuji Tuhan, Tuhan pasti akan memimpin dia. Roh Kudus itu memberikan kekuatan. Buktinya Pak Dales sigar-sigar bugar. Ya kan? Haleluya. Nah, dan saya sudah kasih. Nah, Tuhan memanggil kita adalah dengan panggilan yang kudus. Kita lihat dulu di 2 Timotius dulu Pak ya. Jadi kita tadi bahwa supaya kita hargai, kita sudah kasih bahwa kita itu adalah memang orang kudus itu seperti apa sudah kasih ya. Seperti bagaimana ya. 2 Timotius 2 ayat 2 Timotius 1 ayat 9 ya. Firman Tuhan seperti ini saya bacakan. Dari sinilah kita dapat memahami bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Turut bekerja. 2 Timotius 1 ayat 9 dulu kita baca ya Pak. Kita lihat dulu. 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang telah menyelamatkan kita ya. Dialah yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman atau sebelum dunia dijadikan. Nah, ini adalah panggilan surgawi saudara kasih yang kita harus hargai dan ungkapan terima kasih kepada Dia karena kita telah diselamatkan. Kita dipanggil ya. Kita dipanggil, kita orang kudusnya ini. Dari tadinya kita itu di dalam gelap sehingga kita dipanggil kepada terangnya yang ajaib. Kita jadi sekarang adalah orang kudus, orang-orang yang terang yang ajaib. Dan ini kita harus memang kita mengerti semuanya karena kasih karunia-Nya. Oleh karena itu panggilan ini kita harus hargai saudara kasih. Kita semua terpanggil. Karena tadi saya katakan berulang-ulang, sementara saudara kasih kita ini di dunia ini, seberapapun harta kekayaan kita saudara kasih, ingatlah, tidak akan membawa kita apa-apa kita masuk surga. Dan kalaupun nanti orang yang katakan, yang mungkin anak-anak kita kalau kita meninggal mungkin ada emas kita, adalah kenang-kenangan nih, bawa aja Pak, bawa aja mainan, ya dibawa, ya itu juga nggak kita pakai-pakai, itu nggak ada artinya, nggak ada. Ya, gak ada dibawa. Makanya jujur saja saat ini kalau kita sudah mempunyai harta banyak, ya mari kita sama-sama menyukuri dan kita mari beribadah. Kalau kita ada hal-hal yang perlu Tuhan gerakkan hati kita, berikan itu. Jadi itu adalah suatu panggilan Tuhan kepada kita. Jadi, nah di situ sudah kasih. Nah, jadi sudah kasih, tadi sudah katakan bahwa Roh Kudus itu akan bekerja menuntut kita untuk mengubah hidup menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Amin. Ya, gambaran anaknya seperti sudah kita baca tadi ya. Sudah kita baca ayat 29 itu, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, ya kalaupun saat ini kita ada kesusahan seperti yang saya katakan tadi, ya ada penderitaan, ya ingatlah, kita ingat saat ini bahwa kita sedang berjalan menuju kebaikan yang dirancangkan oleh Allah. Amin. Dalam kehidupan kita dengan kasih setianya. Amin. Ini yang perlu kita ingat ya. Jadi kalaupun ada masalah kita, bagaimana? Ingatlah, sedang berjalan, sedang ada kebaikan Tuhan ya yang dirancangkan kepada kamu, kepada kita oleh Allah untuk kita kehidupan dengan kasih karunia-Nya dan kasih setianya. Ini menjadi suatu dasar kita sehingga kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Maka sebagai kasih, kita akan menyadari apapun yang boleh terjadi ya seperti tadi saya katakan, apakah itu masalah ekonomi, apakah itu masalah keluarga, apakah itu masalah utang piutang dan lain sebagainya ya.
Ingatlah bahwa ada penyataan Tuhan yang memimpin kita kepada kebaikan, sehingga ya jangan kita lagi selalu mengeluh, karena itu membuat kita menjadi lebih susah lagi. Tetapi apa yang diminta Tuhan, ya tetap kita bahwa kita selalu bersyukur supaya kita diberikan kekuatan kepada kita, sehingga masalah irrelevant, masalah dengan realita yang kita alami itu ya, yang ada dalam kita percaya bahwa Allah kita tidak pernah membiarkan anak-anaknya, orang kudusnya, tubuhnya menderita, tetapi selalu terus dipelihara dan dikuatkan. Dan dikuatkan. Itu menjadi pengharapan kita, saudara kasih, sehingga kita terus memuji Tuhan. Karena kita harus tahu kalau ada masalah, kalau tidak ada sampai masalah, karena pernah saya dengar ini, ya saya pikir seluruh juga, tapi saya jadi terheran juga. Ada masalah nggak Pak? Kata saya bilang. Dibilang seseorang ini, oh tidak ada. Wah, tidak ada masalah kamu? Tidak ada. Wah, berarti udah mati dong kau. Wah, maksudnya apa? Saya pikir. Padahal rupanya manusia itu semua mempunyai masalah, ya kan? Siapapun itu, pendeta kayak atau jemaat atau gembala sidang umpamanya, ada masalah, ya kan? Baru saya sadar, oh iya juga ya. Nah, saya pikir juga. Jadi dari situ saya ingat bahwa terima kasih Tuhan, kalau ada masalah berikan kekuatan kepada saya. Itu selalu sering saya doakan, saudara kasih. Nah, baik, puji Tuhan. Nah, kemudian yang itu dikatakan di Efesus 2 ayat 10, kita baca dulu ya, bagaimana kebaikan Tuhan itu ya kepada kita. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Maksudnya kira-kira hidup di dalamnya seperti apa? Yaitu adalah rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Kita harus baca dan renungkan dari surat Paulus dari Roma sampai dengan Filemon, atau kita selalu singkat Rosamon. Nah, itu kebaikan Tuhan, saudara kasih. Itu kebaikan Tuhan, saudara kasih. Nah, sehingga dikatakan apalagi kebaikan-kebaikan Tuhan itu, saudara kasih, yang kita nikmati, yaitu selalu kita lihat 1, 2, 3, 4, atau 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 dikatakan itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih diberkati Tuhan, inilah kebaikan-kebaikan Tuhan yang diberikan kepada orang kudusnya, supaya kita semuanya memberitakan berita sukacita ini kepada banyak orang, bahwa hanya ada kepastian keselamatan kekal, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah, ini tugas kita, saudara kasih. Sebelum kita dipanggil, nanti kita sampai ditanya, udah disampaikan belum ini kepada suaminya? Belum, kan salah lagi kita kan. Nah, jadi sampaikan. Jadi saudara kasih, luar biasa. Nah, oleh karena itu saudara kasih, puji Tuhan. Yang terakhir saudara kasih, yang terakhir. Nah, bagaimana? Apakah Roh Kudus itu yang bekerja di dalam hidup kita atau dalam orang percaya? Yang sangat dahsyat, yang paling sangat dahsyat, yaitu yang terakhir ya, kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna. Nah, kita lihat dulu di Roma 6 ayat 1 sampai 3. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Wah, dikatakan Tuhan, tidak, ya, tidak bisa. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Ini kebenaran firman Tuhan. Amen. Yang banyak orang belum paham di sini, saudara kasih. Hampir rata-rata. Tapi kita bersyukur gereja Injil Kasih Karunia ya
telah mengerti, memahami ini. Amin. Di mana rahasianya yang saat ini kita lihat bahwa sebenarnya saudara kasih, kalau namanya mati, tidak ada lagi hubungan kita dengan Kristus, sudah putus hubungan, ya kan? Sudah mati, sudah putus hubungan, ya. Jadi tidak bisa lagi komunikasi dengan Allah kita, ya. Dan kita itu bahwa jelas seperti tadi saya sampaikan bahwa upah dosa itu adalah maut. Berarti dari sini kita sudah memang tidak bisa lagi untuk melakukan atau mendapatkan kehidupan kekal. Tetapi saudara kasih dikatakan di situ, ya, dia bukan bahwa tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi kita saat ini saudara kasih sudah dibaptis dalam kematiannya. Bukan karena kita saat ini kita lihat harus datang ke air disemprotkan di sana supaya selamat, tidak demikian saudara kasih. Ini harus kita renungkan, ya, kita harus renungkan bersama. Jadi kita sudah dibaptis dalam kematiannya dan dia bangkit dan kita juga dibangkitkan saudara kasih. Itulah baptisan yang sesungguhnya saudara kasih. Jadi kita tidak terikut-ikut. Kalaupun saudara-saudara kita yang lain, kita terus berdoa kepada Tuhan supaya kita senantiasa bisa memberitakan pemahaman ini kepada saudara-saudara kita lain, bahwa kita ini sudah dibaptis loh dalam kematiannya. Itu yang luar biasa. Karena Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Nah kemudian saudara kasih, kita lihat lagi di ayat 4, kita baca dulu ya. Karena ini bagaimana kasih yang sempurna ini. Ayat 4, di ayat yang 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus. Itu sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi sekarang kita ini sudah menjadi hidup yang baru. Di 2 Korintus 5 ayat 11, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya itulah kita yang sudah keras. Jadi kita semua adalah ciptaan baru, sudah kasih. Luar biasa, ya. Nah kemudian ayat 10 dikatakan firman Tuhan, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, ya, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. 13. Sebab ini hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kedaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidupmu kepada tubuhmu kepada Allah untuk menjadi nyata senjata kebenaran. Jadi kita itu adalah menjadi senjata-senjata kebenaran, ya, menjadi senjata-senjata inilah kita. Yang 14 ini, puji Tuhan. Sebab karena tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, ya, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi kita sekarang adalah di bawah kasih karunia Tuhan. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, berbahagialah kita, ya, yang saat ini bahwa kita tidak lagi dikuasai oleh dosa, ya. Percayalah. Karena firman Tuhan mengatakan, bukan saya yang mengatakan. Karena kita adalah tidak berada di hukum Taurat, tetapi kita sekarang adalah di bawah kasih karunia-Nya. Jadi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih, biarlah, ya, juru selamat kita yang hidup, yang selalu menghendaki supaya kita terus menyampaikan kebenaran ini, ya, sebagai kita orang kudusnya Tuhan, terus semangat, ya, semangat, jangan lihat masalahmu, tapi percayalah Tuhan selalu menolongmu. Karena itu kita
selalu diberkati, dilindungi Tuhan dengan sempurna, dengan kasih karunia-Nya, sehingga kita telah memperoleh kehidupan kekal dengan kasih yang sempurna hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Sungguh luar biasa bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada kami, orang kudus-Mu di tempat ini. Biarlah kami senantiasa terus Bapak, senantiasa memandang Engkau dalam hidup ini, sehingga kami semua tetap komit untuk datang kepada kebenaran dan memberitakan kabar baik, sukacita, kepastian kekal selama-lamanya, yaitu di dalam surga. Terima kasih, diberkatilah seluruh keluarga atau juga saudara-saudaraku yang ada di tempat ini, bahkan yang mengikuti live streaming dan juga Facebook, sehingga kami sama-sama dikuatkan untuk selalu menjalani hidup ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.